Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kembali komitmen kuat Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Hal itu disampaikan Sugiono saat bertemu dengan Sekretaris Jenderal Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO, Hussein Al-Sheikh, di sela-sela konferensi tingkat tinggi atau KTT BRICS Plus di Kazan, Rabu 23 Oktober. Selain itu, Sugiono juga menyampaikan 3 hal terkait sikap Indonesia terhadap isu Palestina. Pertama, menekankan kembali dukungan politik untuk Palestina, termasuk dengan terus mendorong gencatan senjata permanen dan upaya-upaya perdamaian lainnya menuju solusi 2 negara. Kedua, menegaskan kembali komitmen bantuan kemanusiaan Republik Indonesia kepada Palestina baik secara bilateral maupun melalui badan PBB seperti UNRWA dan ILO. Tingkat tinggi BRICS, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa negara. Memanfaatkan momen tersebut, Menlu Sugiono bertemu dengan Sekretaris Jenderal Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina Hussein Al-Sheikh untuk membahas komitmen kuat Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Saya akan memastikan bahwa isu Palestina selalu berada di garis depan diplomasi Indonesia, dan kami akan terus berdiri tegak bersama rakyat Palestina, tegas Sugiono. Menlu Indonesia itu juga menyebut dukungan kemerdekaan Palestina yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dukungan kepada Palestina ini juga disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat pelantikannya sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024 lalu, ujarnya. Lebih lanjut, Sugiono menjelaskan ada 3 hal yang disampaikan kepada Hussein Al-Sheikh. Pertama, Indonesia menekankan kembali dukungan politik untuk Palestina, termasuk mendorong gencatan senjata sebagai upaya perdamaian. Kedua, Indonesia menegaskan kembali komitmen untuk memberikan bantuan kemanusiaan, baik secara bilateral maupun melalui PBB. Ketiga, Menlu Sugiono menegaskan pentingnya upaya kolektif untuk mendorong perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah. Sebagai penutup pertemuan, Sugiono menyampaikan pertemuan ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat kolaborasi dalam mengupayakan perdamaian Palestina. Tidak hanya dengan Palestina, Menlu Sugiono juga melakukan pertemuan bilateral dengan perwakilan negara Thailand dan India.
Ketiga, menegaskan pentingnya upaya kolektif untuk mendorong perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah. Menutup pertemuan, Sugiono menyampaikan pertemuan BRI Chelsea ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat kolaborasi sebagai kekuatan positif atau positive force untuk terus mengupayakan perdamaian di Palestina. Kita anti penindasan karena kita pernah ditindas. Kita anti rasialisme. Kita anti apartheid karena kita pernah mengalami apartheid. Waktu kita dijajah, bahkan kita digolongkan lebih rendah dari anjing. Banyak prasasti dan marmer, banyak papan-papan di mana disebut Honden en Inlander Verboden. Saya masih lihat prasasti di kolam renang Manggarai tahun 78. Honden en Inlander Verboden, saudara-saudara. Karena itu kita punya prinsip, kita harus solider, kita harus membela rakyat-rakyat yang tertindas di dunia ini. Karena itu kita mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Pemerintah Presiden Joko Widodo sudah mengirim banyak bantuan. Hari ini kita punya tim medis yang bekerja di Gaza, di Rafah, dengan risiko yang sangat tinggi. Dokter-dokter kita, perawat-perawat kita sudah bekerja sama di Rafah, di Gaza bersama saudara-saudara kita dari Uni Emirat Arab. Dan kita pun siap untuk mengirim bantuan yang lebih banyak. Dan kita siap untuk evakuasi mereka-mereka yang luka dan anak-anak yang trauma dan korban. Kita siapkan semua rumah sakit tentara kita dan nanti rumah sakit lain untuk membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban perang yang tidak adil. Saudara-saudara, kita menjadi bangsa yang harus berterima kasih kepada generasi pembebas, kepada Bung Karno, Bung Hatta, pahlawan-pahlawan yang lain, I Gusti Ngurah Rai, Kapitan Patimura, Sultan Nasruddin, Teku Umar, Cut Nyak Din, semua pahlawan yang tidak